jumpa lagi dengan kami dari tim pengolahan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi bersama saya Rita Yuliati dan teman saya Ibu Erika Arisutiana Dewi. Kami akan menyampaikan materi tentang pembuatan hakau udang. Proses pembuatan hakau udang ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, pembuatan isi hakau. Kedua, pembuatan kulit hakau. Ketiga, pembentukan hakau. Dan yang keempat adalah pengukusan hakau. Sebelum kita membuat hakau udang, kita harus menerapkan prinsip sanitasi dan hygiene yang terdiri dari tutup kepala, masker, sarung tangan, celemek atau apron. Sebelum dan sesudah peralatan harus dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan. Baik Mina Mania, kita akan membuat hakau udang. Yang pertama adalah proses pembuatan isi hakau. Yang pertama adalah udang sebanyak 200 gram. Dimasukkan dalam baskom, kemudian minyak wijen sebanyak 5 sendok makan, selanjutnya gula pasir sebanyak 5 gram, dan sodium tripolifosfat sebanyak 1 gram. Lalu air sebanyak 50 ml. Selanjutnya adalah es curai sebanyak 100 gram. Selanjutnya kita aduk secara terus-menerus. Nah, proses ini dinamakan adalah soaking. Kita aduk selama 15 menit. Proses soaking ini dilakukan pengadukan searah selama kurang lebih 15 menit. Mina Mania, tahapan soaking selama 15 menit ini berfungsi untuk membentuk tekstur udang supaya lebih renyah. Setelah 15 menit proses soaking kita hentikan, selanjutnya kita saring. Mina Mania, setelah udang dilakukan soaking, terjadi perbedaan dengan udang yang sebelum dilakukan proses soaking. Udang yang telah di-soaking terjadi perubahan warna lebih putih daripada udang sebelum proses soaking. Kemudian, udang yang sudah di-soaking memiliki tekstur yang lebih kenyal dibanding udang yang belum diproses soaking. Yang ketiga adalah udang yang telah di-soaking memiliki size yang sama seperti udang sebelum dilakukan proses kupas. Baik Mina Mania, setelah proses penyaringan udang, selanjutnya adalah proses pencacahan udang. Tujuan daripada proses pencacahan ini adalah untuk memperkecil ukuran udang. Selain itu juga untuk mendapatkan tekstur udang yang berpasir. Tahap kedua pembuatan hakau udang adalah pembuatan kulit hakau. Langkah-langkah pembuatan kulit hakau udang yang pertama, tuangkan tepung tangmin sebanyak 100 gram ke dalam baskom. Kemudian tuangkan tepung maizena sebanyak 25 gram. Selanjutnya adalah tambahkan tepung tapioka sebanyak 25 gram. Tambahkan minyak 1 sendok makan dan garam setengah sendok teh. Aduk bahan menjadi satu. Tambahkan air mendidih sebanyak 200 ml. Selanjutnya aduk sebentar. Oh iya Mina Mania,
Kenapa kita dalam proses pembuatan kulit hakau harus menggunakan tepung tahnin? Nah, ini fungsinya adalah untuk menghasilkan kulit hakau yang transparan, sehingga cacahan udang dalam kulit hakau terlihat transparan ketika kulit hakau sudah matang. Minamania, proses pengadukan kulit hakau ini sampai didapatkan tekstur kulit yang elastis dan apabila ditekan sudah tidak lengket dengan tangan. Nah, seperti ini proses pembuatan kulit hakau udang. Setelah proses pengadukan selesai, selanjutnya adonan kita tutup menggunakan lap yang sudah dibasahi. Nah, fungsinya apa? Untuk menjaga kelembapan daripada kulit hakau. Kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 10 menit. Setelah pengistirahatan adonan, tahap selanjutnya adalah penipisan kulit hakau. Nah, di dalam proses penipisan kulit hakau ini, peralatan yang kita gunakan adalah rolling pin. Apabila tidak ada, Minamania bisa menggunakan botol minuman dari kaca. Selanjutnya ada juga backmat sebagai alas. Apabila Minamania tidak memilikinya, bisa mengganti dengan alas plastik. Dan yang ketiga adalah ring cutter, ukuran 8 cm. Nah, apabila Minamania tidak memiliki ring cutter, Minamania bisa menggunakan tutup gelas. Nah, Minamania sebelum menipiskan kulit hakau, yang perlu dilakukan adalah menaburi backmat dengan tepung tapioka sedikit. Nah, selanjutnya kita tipiskan ke kulit hakau menggunakan rolling pin dengan ketebalan kurang lebih 2 mm. Setelah ketebalannya kira-kira 2 mm, selanjutnya kita bentuk menggunakan ring cutter. Nah, menyerupai bentuk lingkaran. Selanjutnya kulit ditaburi juga dengan tepung tapioka dan kita susun seperti ini. Tujuan daripada pemberian tepung tapioka atau penaburan tepung tapioka di atas kulit hakau ini bertujuan untuk mencegah agar kulit hakau antara satu dengan yang lainnya tidak lengket ketika akan digunakan. Tahap ketiga proses pembuatan hakau udang adalah pembentukan hakau udang. Nah, kita tadi sudah membuat kulit dan juga isian. Langkah pertama, pembentukan hakau udang, ambil 1 lembar kulit. Selanjutnya, ambil 1 sendok teh. Letakkan di atas kulit hakau, di posisi tengah-tengah. Selanjutnya, lipat menjadi bentuk setengah lingkaran. Tetapi hanya dikaitkan yang di bagian tengah saja. Dilipat di bagian tengah. Selanjutnya dilakukan proses pelipatan sebanyak 2 dari kiri dan 2 dari sebelah kanan. Kemudian di bagian ujung kulit direkatkan. Nah, proses perekatan kulit hakau ini apabila belum rekat bisa ditambahkan dengan air. Ini membantu untuk proses perekatan kulit hakau. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya hakau bisa diletakkan di atas rak bambu khusus untuk pengukusan dimsum. Nah, apabila Minamania tidak memilikinya, bisa diganti dengan rak bambu tradisional. Minamania, sebelum kita melakukan proses pengukusan, kita akan menyusun hakau udang yang telah kita bentuk tadi. Nah, sebelum menyusun pada rak bambu, kita alasi dahulu dengan menggunakan kertas oven. Nah, ini berfungsi untuk agar hakaunya tidak lengket pada rak bambu. Selanjutnya, pada penyusunan hakau di atas rak bambu juga harus diberi jarak antara hakau satu dengan yang lainnya, supaya tidak lengket ketika proses pengukusan.
Tahap keempat, proses pembuatan haka udang adalah proses pengukusan haka udang. Yang perlu dipastikan adalah air untuk mengukus haka udang dipastikan sudah mendidih terlebih dahulu. Selanjutnya, rak bambu yang berisi haka udang dapat dimasukkan ke dalam panci pengukus. Minamania, proses pengukusan haka udang dilakukan selama 5 menit. Lama waktu pengukusan harus dijaga agar hakau tidak mengembang atau overcooking. Oh iya Minamania, tutup rak bambu ini memiliki fungsi untuk menahan uap air selama proses pengukusan, sehingga uap air tidak jatuh pada produk hakau udang, sehingga akan mempengaruhi penampilan dari hakau udang. Nah Minamania, setelah 5 menit haka udang telah matang. Saatnya kita angkat dari panci pengukus. Kita matikan apinya, selanjutnya kita angkat rak bambu yang berisi haka udang dengan pelan-pelan. Tanda haka udang sudah matang apabila haka udang kulitnya sudah berubah menjadi transparan dan terlihat cacahan daging udang yang berwarna ke-orange-orange. Seperti ini. Penyajian haka udang dapat dilakukan dengan membuka rak bambu kemudian diletakkan di atas piring saji. Nah, haka udang ini dapat dinikmati menggunakan sambal bangkok. Nah, Minamania, mudah bukan proses pembuatan haka udang? Untuk analisa usahanya akan dilihat berikut ini. Sekian pembuatan haka udang, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah!